Muhammadiyah itu kan merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Gerakan itu pelan tapi pasti, slow but sure, terus macam itu. Dan itu yang dulu dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sewaktu merintisnya. Muhammadiyah itu memang harus beritibak pada Rasul. Manusia sebagai manusia kita harus hidup bermasyarakat. Maka apapun yang menjadi masalah masyarakat, Muhammadiyah tergerak untuk ikut. Muhammadiyah bersifat terbuka dan mengandalkan kita berpikir maju, tetap dengan akal sehat untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat kita ikuti serta, dan solusi-solusi itu memungkinkan didapatkan sambil berjalan. Ustadz, tadi sudah dikatakan gitu bahwa bermuhammadiyah itu akan membentuk sifat tawadhu, ya kan? Nah, sifat tawadhu itu yang seperti apa sih yang dimaksudkan di sini? Ya, di Muhammadiyah sikap tawadhu itu kan sikap ya menghargai, merendahkan diri, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan orang yang mungkin tepat dan lain-lain semacam itu. Artinya tidak kemudian menyombongkan diri, bertentangan, berlawanan dengan istilahnya menyombongkan diri. Jadi sikap benar dalam sebagai seorang hamba, lebih-lebih kepada Allah, kepada Khalik, tapi juga kepada sesama, itu semuanya dasar-dasarnya ada dalam ajaran di Muhammadiyah. Dan itu kaitannya dengan semacam itu dipelajari juga, termasuk misalnya pada PHIWM, itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ya semacam itu ada, dan kita mendapatkan, dan itu siraman itu dilakukan oleh gerakan Muhammadiyah, entah itu dengan pengajian sebulan sekali, entah itu dengan kajian seminggu sekali, entah berapapun, tapi itu terus saja ditanamkan, dan itu insya Allah akan memberikan athar, memberikan bekas, memberikan pencelupan, sehingga siapapun orang yang sedia untuk masuk ke Muhammadiyah, insya Allah akan mendapatkan, paling tidak kemudian teman-temannya semacam itu akan mengingatkan dan lain-lain kayak semacam itu, sehingga ya kebermanfaat Muhammadiyah, bermitra dengan orang Muhammadiyah juga nyaman, dengan organisasinya juga lumayan kepenak, apa aja kan juga bisa dilakukan, karena apa? Dasarnya adalah akal sehat dan gerakan yang memang berkemajuan. Bagaimana bisa lebih baik, bagaimana bisa lebih bermanfaat, bagaimana bisa mungkin lebih solusi di masyarakat juga terdapat di situ gitu. Jadi memang manfaatnya itu betul-betul bisa dirasakan dari semua lini, ya kan? Dari Insya Allah, ya. Seperti itu. Tadi juga Ustadz menyampaikan bahwa di Muhammadiyah itu kan ada sebuah pergerakan tadi ya, yang terus move, terus bergerak. Nah, itu kan kadang-kadang ada mungkin seorang pengusaha itu masuk di organisasi Muhammadiyah, kemudian orang yang ahli di bidang hukum masuk. Tentunya kan akan ada sebuah permasalahan, karena kalau kita melihat hukum mungkin di konvensional ya, jadi hukum yang umum itu kan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mungkin disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis seperti itu ya. Jadi ada yang tadi dikatakan ijtihad juga ya di Muhammadiyah, itu yang seperti apa Ustadz ya? Jadi di Muhammadiyah itu kita itu memang mempelajari itu kan agar semua orang warga Muhammadiyah itu beritibak. Itibak itu mengikuti Rasul, Kanjeng Nabi, tapi dengan tahu dasarnya. Jadi pelan-pelan untuk berani berpikir dan memilih, saya model semacam ini. Itu namanya ijtihad juga semacam itu, memilih. Saya berijtihad untuk ini, dilakukan. Dan apabila ijtihad itu kan apabila benar nilainya 2. Kalau benar 2 gitu. Kalau salah 1. Tetap benar berarti kalau semacam itu berani. Dan itu kan
keragaman yang ada di Muhammadiyah, termasuk keragaman pemahaman terhadap agama dan lain-lain, nggak jadi masalah. Keikutsertaan di situ akan yang bersangkutan kalau sedia itu akan bertambah. Keragaman yang ada dengan orang-orang yang berbeda, berbeda bidang studinya, berbeda latar belakang pendidikannya dan lain-lain, menjadikan di situ malah keragaman itu akan menguatkan mereka saling sedia untuk bagaimana ini persoalan ada di masyarakat itu kita lakukan, kita atasi dengan cara yang paling tepat. Semuanya terbuka, semuanya siap untuk berubah, mengubah diri agar kemudian nanti memungkinkan memberikan melayani kepada masyarakat secara lebih tepat. Pada akhirnya memang berkhidmat, melayani berkhidmat, melayani umat seperti itu Muhammadiyah. Nah, kalau kita melihat perkembangannya sekarang orang yang aktif bermuhammadiyah ya Ustadz, itu baik dari anak-anak IPM itu sudah luar biasa, itu mempunyai prestasi yang luar biasa. Kemudian di mahasiswanya ada IMM, itu kan juga satu kesatuan di Muhammadiyah. Nah, sebenarnya apa sih, kenapa mereka itu bisa solid, bisa bagus, yang sudah Ustadz lihat ya, Ustadz lihat kenapa yang di IPM itu anaknya menjadi cerdas, untuk isi kultum aja sudah cerdas sekali, yang IMM juga seperti itu, bapak-bapak Muhammadiyah itu mau berpikir kritis. Itu sebenarnya apa yang ada dalam isi organisasi Muhammadiyah itu? Ya, mereka masuk di situ memang lillahi ta'ala, jadi hanya semata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya, dan kemudian di situ terbimbing oleh lingkungan, oleh komunitas, oleh ustadznya dan lain-lain untuk kemudian semacam itu, sehingga kemudian yang bersangkutan merasa nyaman. Dan apabila sudah mulai bergerak dan suka terhadap gerakan di Muhammadiyah, insya Allah tidak sedikit kemudian ranting itu yang sampai dengan memiliki hari bermuhammadiyah itu setiap malam Jumat loh. Iya, ranting Muhammadiyah. Iya, hari bermuhammadiyah itu malam Jumat kok hari bermuhammadiyah, berarti cepat sekali. Tapi karena ranting memang komunitas lingkungan terbatas kan, dan itu wajar, dan itu semakin menguatkan juga amal usaha yang ada di situ, menguatkan siapa dan lain-lain, semua kaitannya semacam itu, sehingga kemudian kondusivitas untuk bergerak mereka akan lebih bagus lagi, dan itu akan menularkan juga kepada ranting sebelah kepada amal usaha sebelahnya, yang kemudian menjadikan kemudian saling menguatkan, karena insya Allah mereka itu semuanya siap untuk berkhidmat bagi umat, bagi masyarakat. Berkhidmat itu kan memang melayani. Dan kalau menurut milad yang kemarin berkhidmat sampai akhir hayat. Ya, artinya mengantarkan diri sampai dengan akhir hayat, sampai dengan wafat. Artinya siap di Muhammadiyah berbakti dan kemudian melayani terus saja. Dan ungkapan yang sering disebutkan kan begini, sebesar pengorbananmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Jadi ada orang-orang yang berkorban besar, lebih besar lagi dia berkorban, lebih merasa untung, lagi, dan itu menjadi ketagihan. Kemudian yang bersangkutan hanya tidak sedikit yang semacam itu dengan niat tulus lillahi ta'ala, dengan cara yang disepakati bersama semacam itu, tidak melanggar kaidah organisasi dan lain-lain, sesuai dengan program yang disepakati, maka jadilah ada ranting-ranting besar yang kuat, cabang yang kuat, amal usaha yang hebat, yang memungkinkan kemudian itu insya Allah akan memberi warna kepada umat, kepada lingkungan, sehingga kebermanfaatan Muhammadiyah bagi semuanya itu akan tampak. Terima kasih. Ini tadi sudah dijelaskan tentang ada ranting, kemudian cabang, kemudian daerah yang sudah besar, sudah hebat. Tapi tentunya ada yang masih perlu dibimbing ya Ustadz ya, pertolongan seperti itu. Jadi mungkin ada budaya apa yang sudah dilakukan oleh ranting cabang yang sudah besar itu dengan teman-teman kita yang baru berkembang di ranting atau cabang seperti itu? Ya, kalau di Muhammadiyah kan ada istilah saling asah, saling asuh. Apalagi satunya lagi ya, asah, asih, asuh. Asih
Nah, kalau terhadap yang sebelahnya kok tampaknya kok kurang bersemangat, ya mungkin di dalam tanda petik diprovokasi. Kemudian yang bersangkutan jadi tergerak. Tapi banyak sekali, termasuk surat An-Nisa ayat 95 itu memang di situ memang roh kejuangan, roh untuk bergerak. Barang siapa mau aktif itu ada mendapatkan 4 hal. Yang pertama, orang yang bersangkutan pasti akan mulia secara sosial. Orang aktivis itu semacam itu. Yang kedua, secara fisik yang bersangkutan tentu akan sehat. Orang yang aktivis itu kan sehat-sehat. Yang ketiga, ini kaitannya dengan kebaikan. Kebaikan karena mukmin itu kebaikannya bukan main. Yang keempat itu apa istilahnya? Ganjaran akhirat. Pahala ya. Pahala itu yang menjadikan kemudian 4 hal. Quran surat An-Nisa ayat 95. Menarik sekali ini. Dan itu roh kejuangan yang biasa menjadi virus kejuangan, istilahnya virus kejuangan, menjadikan kemudian berjuang di Muhammadiyah dengan sungguh-sungguh. Segenap kemampuan yang ada itu disiapkan untuk itu. Ya siap, sewaktu oleh teman diberi amanah ini ya bismillah. Kemudian termasuk memberikan kepada sesama dan lain-lain semacam itu, ya ikuti jalan itu sesuai dengan sunnatullah. Jadi ada tadi ya, secara sosial kita akan lebih tinggi ya orang yang berorganisasi itu ya, Insya Allah, ya. Kemudian fisiknya akan sehat karena kan Insya tetap Allah berpikir, kemudian kebaikan akan selalu terjaga dan juga pahalanya itu yang insya Allah akan mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Ustadz, jadi tadi kalau kita sudah menginginkan untuk digerakkan secara baik di situ, tentunya kan ada niat ya yang menjadi sebuah tolak ukur sebuah kesuksesan, itu kan juga niat. Jadi mungkin ada niatan seperti apa yang membuat giroh kita bermuhammadiyah itu agar tetap istiqomah. Jadi jangan ketika bermuhammadiyah itu mungkin ada beberapa masalah di organisasi kemudian kita mundur aja jadi mutung jadi jangan mutungan, jadi seperti itu harus yang ditata dalam hati itu yang seperti apa? Iya, itu memang tidak sederhana tapi memungkinkan. Itu kita lakukan dengan cara ya ikhlas saja. Ikhlas itu siap kita aktif di Muhammadiyah hanya lillahi ta'ala. Ketika gampangnya ada yang memuji tidak menjadikan kita besar kepala. Tapi ketika ada yang mengkritik, ada yang kemudian memberikan sebaiknya begini dan lain-lain, yang bersangkutan juga tidak mudah tersinggung lah. Nah itu memang lapang dada jadi penting dalam berorganisasi, termasuk di Muhammadiyah. Lapang dada itu siap untuk openness. Jadi memang terbuka. Jadi yang bersangkutan harus terbuka. Mungkin ada orang-orang yang tertentu yang seperti tertutup. Tidak, di Muhammadiyah dibiasakan untuk siap bertemu dengan orang lain, bahkan orang stranger, orang asing dan lain-lain semacam itu. Tapi siap kalau dengan niat tulus lillahi ta'ala, insya Allah ikhlas akan semacam itu. Insya Allah bisa itu. Insya Allah bisa. Dan ketika kita melihat teman-teman yang aktif dari yang tadi saya katakan dari IPM itu sudah bagus, IMM-nya bagus, dan nanti ke NA-nya, kemudian ke Aisyah-nya, itu memang ada hal-hal yang membuat mungkin orang lain akan melihat wah bermuhammadiyah itu memang ternyata banyak manfaatnya. Nah sebelum kita closing Ustadz, mungkin ada hal yang mau ditekankan agar kita sebagai warga Muhammadiyah, teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung dengan Muhammadiyah itu benar-benar tertarik dan ingin belajar tentang organisasi Muhammadiyah, mungkin seperti itu. Pemahaman saya begini, jadi Muhammadiyah itu memang paket lengkap. Paket lengkap. Di situ unsur akidah ada dibicarakan. Banyak kaitannya dengan rumusan secara organisasi, kaitannya dengan Muhammadiyah semacam itu. Kaitannya dengan keyakinan ada, kaitannya dengan termasuk himpunan putusan tarjih dan lain-lain ada semuanya. Tapi kaitannya dengan gerak organisasi, sosial dan lain-lain semuanya ada. Kalau yang di keguruan juga ada kaidah majelis, kaitan dengan itu guru harus bagaimana, karyawan harus bagaimana, ada semuanya tanpa kecuali, dan itu secara berkala
itu akan dilihat dan akan disesuaikan dengan zaman oleh orang-orang yang terpanggil untuk ini sudah tidak sesuai zaman, maka diperbaharui, dan itu semuanya digerakkan oleh orang-orang yang merasa terpanggil ikut menggerakkan Muhammadiyah, dan insya Allah itu akan menjadikan gerakan Muhammadiyah lestari terus. Saya punya gambaran tidak hanya kemudian 150 tahun Muhammadiyah itu, tapi tidak sekadar 200 tahun mungkin. Artinya kita tidak tahu juga mau sampai kapan, tapi saya percaya pilihan cerdas Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih organisasi itu dengan paket lengkap seperti Muhammadiyah, tidak hanya urun angan tapi juga turun tangan terhadap tidak hanya urun angan tapi juga turun tangan terhadap persoalan di masyarakat. Saya pikir semacam itu. Ya, jadi memang ketika kita sudah berniat tadi dengan ikhlas dan kita mempelajari An-Nisa yang 95 tadi ya, ternyata memang berorganisasi bermuhammadiyah itu memiliki kebermanfaatan yang luar biasa. Karena tadi dikatakan Ustadz bahwa Muhammadiyah itu kan juga gerakan dakwah ya, ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi seperti itu. Jadi pemirsa yang budiman di channel kajianmu, luar biasa sekali untuk hari ini kita sudah belajar apa sih manfaatnya kita bermuhammadiyah. Ternyata luar biasa. Tadi sudah disampaikan bahwa gerakan Muhammadiyah itu merupakan gerakan Islam yang amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam, dan juga bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita sudah berniat untuk aktif di organisasi Muhammadiyah, maka luruskan niat kita ya Ustadz ya, luruskan betul-betul diluruskan, kita beristiqomah di dalamnya, dan tentunya kita nanti akan mendapatkan kebermanfaatan dalam bermuhammadiyah. Seperti itu Ustadz. Terima kasih sekali waktunya. Semoga kita bisa dipertemukan lagi dengan tema-tema baru, dan semoga kita tetap istiqomah dalam bermuhammadiyah. Dan kita masih menunggu bimbingan kemudian kajian dari Ustadz Nasiruddin. Kami ucapkan terima kasih. Dan juga untuk siswa-siswi SMK Muhammadiyah Salaman diharapkan untuk bisa like, subscribe, dan juga komen, dan juga meresum apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nasiruddin ini. Nanti bisa dicek melalui komennya dari siswa-siswi SMK Muhammadiyah Salaman. Ini merupakan tugas dari materi kemuhammadiyahan. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa istiqomah dan bermanfaat di organisasi Muhammadiyah khususnya, dan juga di negara Indonesia ini pada umumnya. Terima kasih. Wal afu minkum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.